Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zizal Alfaro Nasution dari kelas 12 IP1. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Tugas dari misal pelajaran prakarya kewirausahaan. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material, teknik, pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Untuk memulai proses perancangan harus dilakukan penetapan pasar sasaran, bahan baku dan jenis material apa saja yang akan digunakan, serta teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk. Contohnya, untuk pasar yang dapat digunakan untuk pembuatan produk, contohnya sortali dari Batak. Sortali ini pasarnya itu ialah wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi Danau Toba dan sekitarnya. Nah, sortali ini berbahan dasar dari kain ulos, yang dimana pembuatannya hampir sama sesuai dengan kain ulos biasa. Sedangkan sortali ditenun berdasarkan besarnya ikatan kepala kita. Nah, sortali ini biasanya digunakan sebagai ikat kepala dan maupun hiasan aksesoris untuk tas, gelang, dan lain-lain. Selanjutnya ialah B. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Ialah mencari ide produk dengan curah pendapat. Mencari ide produk apa yang tepat untuk pasar sasaran yang telah dipilih dengan cara yang dapat dilakukan adalah melalui curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan dalam kelompok. Pada proses brainstorming, di setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya itu yang didiskusikan ialah bahan apa yang digunakan, fungsi yang digunakan itu untuk apa, dan lain-lain. Ialah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknis produksi yang ada saat ini, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Yang ketiga itu ialah prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Contohnya, sortali kan biasanya dibuat dari kain ulos yang ditenun. Nah, bisa saja ini studi modelnya ini menggunakan tali rafia, dan tali lainnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan untuk produk kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan suatu di model tersebut ialah gunting, alat tenun, kain ulos, dan lain-lain. Selanjutnya ialah tahap pembahanan, adalah mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Contohnya sortali. Bahan yang digunakan ialah alat tenun, kain ulos, dan lain-lain. Selanjutnya ialah tahap proses pembahanan, dilanjutkan dengan proses pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material. Nah, material padat dapat berkelompok menjadi material solid dan tidak solid, atau lembaran dan serat. Nah, kain sortali ini kan menggunakan bahan serat. Bahan serat berupa lembaran atau serat, dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai yang diinginkan, dianyam ataupun dirangkai.
Setelah selesai proses pembentukan, tahap hampir terakhir ini ialah tahap perakitan. Dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan sortali ini biasanya dilakukan dengan cara anyaman atau tenun. Tahapan yang terakhir ialah finishing. Finishing ini biasanya berupa penghalusan serat-serat kain yang ada di pinggir-pinggir desain produk tersebut yang nantinya akan digunting maupun dipotong. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.